Hafiz, sekarang aku tanya lagi nih, ya. Ini aku udah dapat laporan dari anak-anak di sini. Hafiz katanya suka megang-megang, masih suka cowok. Itu kenapa? Ayo. Kenapa? Tapi kalau kamu pakai baju cewek lagi, aku jemput lagi kamu. Tapi Erwin juga suka tapi itu saya ternyata bukan hanya Hafiz, aku baru dapat laporan dari Desi. Siapa? Desi. Kenapa kayak gitu? Tahu pas mau tidur. Tuh. Tiba-tiba tidur katanya pindah ke kamar cewek terus. Kenapa kayak gitu? Jangan gak usah ngarepin cowok, ngapain lu pusing-pusing mikirin cowok? Oh. Tapi sakit juga kan, gak ada cowok. Maksudnya? Yang gak ada cowok gak enak juga. Gak enak kenapa? Yang gak enak tuh gak ada duit loh. Hah? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa pegang-pegang cewek? Hah? Mau pacaran. Nggak boleh nggak pegang-pegang kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya kenapa dilakuin? Boleh nggak cowok pegang-pegang cewek? Kenapa masuk ke kamar-kamar cewek? Maju itu bareng. Nggak boleh. Ya udah nggak usah pulang. Nggak usah pulang, biar di sini selamanya. Nggak pulang. Nggak boleh pegang-pegang cewek, Erwin. Iya. Dika nanti, Dika mana? Botakin nanti ini, cowok-cowok. Minta shaver, keluarin. Kenapa Hafiz belum jawab? Kenapa pegang-pegang cewek? Kenapa sekarang di celana? Emang nggak ada kamar mandi? Hah? Kenapa? Kenapa? Tapi nggak pulang. Enggak. Kalau nakal nggak pulang. Saya nggak nakal. Ya, nggak boleh. Nanti. Hafiz jawab. Hah? Jawab nggak? Mbak, ambil gunting, Mbak. Oke, kita potong. Yuk. Sunat lagi. Yuk, sunat lagi yuk. Cepet, ambil gunting. Ayo, kita gunting. Hah? Kamu suka itu lagi kan? Suka ini lagi kan? Megang-megang kamu kan? Hah? Bener nggak, Mbak? Sana. Maaf. Ya, sana. Sana dulu, sana. Mbak, dia suka cowok lagi ya? Masih suka cowok. Kenapa? Kemarinnya aja ketemu sama anak-anak cewek pada teriak tapi kok habis sini lagi katanya. Kenapa? Yang terakhir aku ini foto itu video Kenapa? dari atas. Kenapa? Kenapa? Pokoknya si Hafiz itu ketahuannya kalau lagi kayak gitu tuh dia suka teriak-teriak sendiri. Kalau lagi teriak-teriak kayak nggak tahu ngerasa mungkin enakan atau gimana ekspresinya yang aku juga bingung. Tapi dia teriak, iya. Ntar aku samperin itu lagi itu deh. Kenapa kayak gitu? Nggak berubah-berubah, Hafiz? Hah? Hari lebih dari 3 kali. Ini masih kecil loh masalahnya. Kok bisa ya? Masih belum seberapa. Kenapa, Hafiz? Hah? Kenapa? Kenapa? Hah?
Hafiz. Hah? Kenapa terus sembarangan tuh kenapa? Emang nggak ada toilet? Hafiz. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu, Fis? Sama. Kamu juga sama. Nggak usah ikut-ikutan. Botakin lu, botakin. Kenapa? Hah? Hei, jawab gak? Hafiz, sekarang aku tanya lagi nih, ya. Ini aku udah dapat laporan dari anak-anak di sini. Hafiz katanya suka megang-megang, masih suka cowok. Itu kenapa? Ayo. Kenapa? Hafiz? Hei, kenapa? Kenapa nggak tahu? Kan tahu, kan kamu ngelakuin. Hah? Kenapa sekarang di celana? Kenapa nggak di kamar mandi? Ini katanya Sri dipegang-pegang terus sama kamu. Kenapa? Hah? Kenapa? Sri dipegang-pegang mulu kenapa? Hafiz? Ini Sri dipegang-pegang terus sama kamu kenapa? Boleh nggak kayak gitu? Kenapa dilakuin? Kenapa dilakuin? Itu kamar bau kotoran semua jadinya. Udah dibersihin belum? Udah dibersihin belum? Udah. Bau banget ya? Parah. Udah dirapihin belum? Dibersihin kamarnya? Hah? Siapa yang bersihin? Bang Andika? Iya. Kenapa kamu gak bersihin? Kan itu kotoran kamu. Kenapa? Kenapa? Kalau orang lagi ngomong dilihat matanya. Kenapa? Hah? Cakau ini, beneran. Ini apa, ngices terus. Mau sembarangan lagi nggak pupnya? Sembarangan lagi aku taruh di pohon pisang ya. Digantung di pohon pisang biar diambil sama wewe gombel. Mau? Mau? Mau nggak? Di info aja Mbak sama keluarganya, besok kita pemulangan Erwin ya, karena kan bukan ODGJ. Hafiz juga sama, ABK. Terus Sri kondisi sudah bagus, sama Desi sini Des. Oke, jadi ini ada Desi. Desi adalah salah satu pasien kita juga yang sebenarnya udah sehat kemarin, terus sempat mentalnya down lagi, terus sekarang alhamdulillah udah sehat lagi. Nah makanya aku selalu bilang ya guys, ketika orang sudah memiliki sakit mental, pernikahan itu bukan jawaban atau bukan solusi, ya. Kita yang waras aja, ketika menikah ada sesuatu yang terjadi di pernikahan kita tidak tidak sesuai dengan rencana kita atau ekspektasi kita, itu aja kita bisa gangguan mental. Apalagi yang sedang berjuang sembuh terus menikah, kebayang nggak jadinya? Sedang berjuang sembuh menikah pasti akan yang namanya mentalnya naik turun lagi. Nah termasuk Desi kemarin dia sempat parah banget, yang menurutku dia sempat parah karena pas kita ajak makan ya Mbak, buka puasa aja dia nggak mau makan sama sekali, terus diajak ngomong juga udah nggak nyambung. Aku udah mikir ini udah parah banget, karena kalau Desi yang kita kenal ya dia akan jawab, akan ngomong gitu. Nah terus makanya kemarin kita bawa ke rumah sakit udah berapa kali Des? Keluar masuk rumah sakit udah berapa kali? 2 kali? Lebih? 1 kali kan? Oh baru 1 kali, tapi kontrol kemarin ya? Iya kontrol. Kontrol 2 kali? Nah, kondisinya sekarang gimana Des? Ya begini ya,
Ya sama yang kemarin. Gimana? Ya biasa begitu. Udah sehat? Nah, udah sehat. Terus kemarin Desi juga sempat nanya sama aku, dia ditanyain gak sama suaminya gitu, ditanyain gak sama orang tuanya? Enggak, aku bilang. Lah kan kita ngomong apa adanya aja kan, karena emang orang tuanya sudah mempercayakan ke kita dan tahu emang Desi ada di yayasan, jadi nggak perlu dipertanyakan juga gitu. Kemarin dia sempat ya ada curhat-curhat gitulah mengenai pernikahannya. Kalau aku sih jujur ya guys, aku tidak ikut campur dalam, ya kan aku ngomong apa adanya. Aku kan nggak ikut campur ya untuk urusan pernikahannya, karena kan Desi juga sudah dewasa, sudah bisa menentukan yang terbaik untuk hidupnya, baik dan buruknya dia akan merasakan itu. Gitu, baiknya alhamdulillah, buruknya juga ya dia jalani. Kalau saya kan di sini cuman volunteer atau orang yang sayang sama Desi dan pengen Desi itu hidupnya sehat dan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Makanya saya pada saat dapat info Desi kumat lagi, kambuh lagi, kita bawa ke sini seperti itu. Jadi Desi kita bawa di sini kurang lebih udah 2 bulan ya? Iya. 2 bulan lebih ya? Iya. Udah 2 bulan lebih. Nah, kemarin hari ini udah dapat udah dapat obat. Jadi Desi maunya gimana? Maunya sih. Mm-hmm. Ya pulang Pak. Yakin? Kemarin kan masih galau antara pulang enggak. Jadi mau pulang enggak? Pulang aja deh. Mau pulang. Jadi pada saat pulang mau ngapain? Kan suami udah nggak nyariin. Iya mau sama ibu aku aja di rumah. Oke. Dagangan kan kemarin dagang. Dagang apa? Dagangan STGs. Oh emang ada? Ada. Oh kalau enggak yang kemarin aja kasih ke Desi buat dia usaha. Nanti kita kasih modal usaha ya. Iya. Buka warung ya. Iya. Oke? Oke. Jangan gak usah ngarepin cowok. Ngapain lu pusing-pusing mikirin cowok? Oh. Tapi sakit juga kan gak ada cowok. Maksudnya? Yang ada cowok gak enak juga. Gak enak kenapa? Yang gak enak tuh gak ada duit loh. Gak ada cowok kita masih hidup nih, gue kasih tahu. Kita tanpa cowok kita masih bisa hidup ya. Tapi kalau gak ada duit lu mau ngapain? Semua Cowok pakai pun duit. jauh ya, ada duitnya kayak. Iyalah, ngapain ada cowok gak ada duit lo? Nyusahin hidup lo, stres nanti lo. Ya nggak usah pusingin cowok, udah jalanin aja Des ya. Kalau emang Allah ngasih kamu untuk single dulu, untuk jalanin dulu, ya udah jalanin aja, jangan terlalu dipusingin. Terus udah jauhin ya minum-minuman obat-obatan, denger nggak? Nggak usah ngobat-ngobat lagi, yang benar jalannya. Iya nggak? Sri juga nih, jangan kumat-kumat lagi. Hah? Jangan kabur-kabur lagi sama laki, ngapain? Mau dirantai lagi? Dirantai ya, di pohon ya? Hah? Kapok? Besok jadi mau pulang? Kemarin ngomongnya betah di sini. Iya, katanya nggak mau pulang ya? Tuh. Ya tadi sih tadi baru ngomong ya. Iya. Udah, nggak apa-apa kalau udah sembuh pulang ya. Jadi besok yang pulang, Hafiz kita buang di jalan aja ya. Dia dibuang di pinggiran kali yang ada pohon pisangnya, yang ada kalung wewenya. Kita buang dulu Hafiz di situ, ya kan? Terus udah gitu, siapa namanya? Desi, Sri, sama si Erwin taruh di tong sampah juga. Erwin. Ya, karena suka pegang-pegang cewek juga. Ya, nggak tahu nih ala-ala mau ngapain sih, gaya-gaya banget lu. Ya, ini 2 nanti kita buang ke tong sampah aja, oke? Ya, dibuang di tong sampah ya. Yang di ada pohon pisang, nanti disangkutin bajunya di pohon pisang, ya. Biar diambil sama kolong wewe. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya. Oh iya. Biar diambil sama kolong wewe ya. Mandi dulu sekarang, kamu bau banget. Mandi cepet. Mandi. Nggak apa-apa. Mandi lagi cepet. Aduh. Bukan mandi, ayo. Mandi cepet. Mandi. Mandi. Ke toilet mandi. Mandi. Ganti baju semua sabunan. Kalau masih bau, nanti aku kasih kalung wewe ya. Mandi cepet. Cepetan. Dihitung 1, 2. Oke, guys. Jadi itu aja. 4 orang pulang besok ke Indramayu.
Dan mohon maaf ya, ini baru kita pulangnya sebenarnya udah sehatnya udah dari kemarin-kemarin, tapi aku pengen ngecek langsung orang-orang yang sehat tuh yang mana yang aku approve pulang yang mana ya, supaya aku bisa memastikan jangan sampai nanti dipulangin tapi kumat lagi gitu ya. Makanya nunggu aku pulang dari Korea, aku baru banget ini sampai dari bandara kita langsung ke yayasan seperti itu. Jadi besok aku nggak tahu yang mana dulu yang pulang, tapi 4 orang pulang. Jadi sisa di sini ada 2 orang lagi ya, sisa 2 orang. Terus udah gitu aku nggak tahu ya, mungkin rencananya besok mau jemput Denny atau kita mau ke daerah Jawa ya, karena daerah Jawa ada ODGJ yang harus kita jemput juga, termasuk Aji. Nah ini kita mau jemput Aji karena Aji katanya kumat lagi karena tidak konsumsi obat-obatan ya, tapi aku nggak tahu nih boleh apa nggak sama ibunya. Katanya sih tidak diizinkan oleh ibunya, tapi Ajinya kumat. Gimana ya aku jelasinnya pusing juga. Mandiin Win, mandiin, boleh pulang ya. Nanti Erwin kita antarkan aja, kalau misalnya nanti dia kumat lagi jadi perempuan dan lain-lain, nanti gampang kita jemput lagi. Tapi yang jelas dia mau pulang, nggak boleh kita tahan ya guys, biar aja dia pulang dulu, oke? Itu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua yang udah support, yang udah doain aku. Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bye guys.